Materi selanjutnya kita akan mencoba membuat penilaian ya. Penilaian ini kita gunakan untuk bahan kita memberi nilai akhir ya. Penilaian ini bisa kita sampaikan dalam bentuk tugas dan kuis ya. Tugas atau kuis yang bisa kita nilai adalah tugas dan kuis. Tugas ini kalau saya biasanya menilai dari benar salahnya tugas, kemudian terlambat atau tidak. Biasanya dua ini ya, benar atau salahnya tugas, terlambat atau tidak. Biasanya saya tidak menilai kerapian, tapi kalau Bapak Ibu mempertimbangkan kerapian tulisan ya dipersilakan juga. Kalau biasanya saya benar salahnya tugas dan terlambat atau tidak. Yang biasa di El Nino kita bisa menilai terlambat dan tidaknya, dan kita bisa juga melihat tugasnya sudah benar atau belum, atau rapi atau tidak gitu ya. Saya akan mencoba nilai ya. Misalkan kita buka mata kuliah aplikasi komputer. Di mata kuliah ini saya sudah membuat tugas kepada mahasiswa yang tinggal saya nilai. Nah, misalkan ini. Jadi deadline-nya adalah hari Ahad, hari Minggu. Ini masih hari Jumat ya. Ini masih hari Jumat, jadi mahasiswa masih boleh mengumpulkan. Jadi ini yang mengumpulkan baru 5 orang, tapi tidak masalah karena memang belum waktunya deadline. Nah, kita mau mencoba menilai 5 orang ini ya. 5 orang ini kita nilai apakah sudah benar atau belum. Caranya adalah diklik view all submission ya. Ini kita klik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita klik dulu di tugas yang kita sudah buat, misalkan ini. Nah, ini tugasnya ini. Kita klik. Kemudian ada tampilan seperti ini. Kemudian kita klik view all submission. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk menilai. Ini nama mahasiswanya ya, nama mahasiswa. Ini adalah alamat emailnya, dan ini adalah statusnya sudah mengumpulkan atau belum ya. No submission artinya dia belum mengumpulkan. No submission, jadi orang-orang ini belum mengumpulkan tugas. Submitted for grading berarti dia sudah mengumpulkan tugas tapi belum dinilai. Ini nilainya masih kosong, jadi kita perlu menilai ya. Nanti ada lagi submitted tapi terlambat ya, seperti yang tadi sudah kita contohkan. Nah, sekarang kita mau mencoba menilai tugasnya Mbak Bella ini ya, Mbak Bella. Cara menilainya adalah kita download dulu filenya ya. Ini diklik, nanti akan di-download filenya. Setelah itu kita buka filenya. Nah, ini akan ada soal yang dibuat oleh Mbak Bella. Ini kan tugasnya membuat soal ya. Ya, jadi Mbak Bella membuat soal tentang external flow ya. Oke. Yang menggunakan if ya, ini kuncinya ada di sini. Berarti Mbak Bella ini sudah benar soalnya ya. Jadi dia membuat soal yang menggunakan if sebagai parameter pemrogramannya. Jadi ini soalnya sudah betul.
kita nilai 90 misalkan. Ini Mbak Bella ini saya nilai 90. Cara menilainya adalah diklik 90, kemudian diklik grade. Nah, maka nanti Mbak Bella ini akan dapat nilai 90. Ya. Nah, ini kita klik 90. Di save. Nah, itu cara pertama. Jadi cara pertama menilai tugas adalah kita klik grade. Kemudian muncul tampilan seperti ini, nilainya dimasukkan di sini. Nanti diklik save change ya. Jadi dimasukkan ke sini nilainya 90. Kemudian di save seperti ini. Ini nolnya sudah masuk. Cara yang kedua, misalkan kita sudah tahu ya, misalkan sudah tahu dan kita tinggal menilai ya. Kan kalau diklik satu-satu kan lama. Misalkan kita jadikan satu, ini kita download semua, kemudian kita koreksi, kemudian nilainya kok 90 semua. Nah, tinggal ditulis di sini 90, ditulis di sini 90, ditulis ini 90, misalkan sudah saya nilai gitu ya. Nah, ini 90 lagi, kemudian diklik save all quick grading change. Nah, ini untuk meng-save nilai-nilai secara bersamaan langsung ya. Kalau tadi satu-satu, kalau diklik grade ini berarti kita menilai satu-satu. Kita download, dinilai satu-satu, download lagi, nilai satu-satu. Kayak misalkan kita download semuanya, kita koreksi langsung, terus kita nilai langsung kita masukkan, itu tinggal dimasukkan nilainya ke sini. Dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan nilai-nilainya. Habis itu diklik save all quick grading change. Nah, ini diklik ini, nanti akan ke save nilainya. Ya, ini sudah tersimpan. Kalau kita lanjutkan, nah ini sudah masuk nilainya. Submitted for grading, graded. Nah, ini artinya adalah dia sudah mengumpulkan untuk dinilai, tapi dia sudah dinilai. Nilainya adalah 90. Mbak Bella 90, Kurnia Adam 90, Muhammad Hanif 90, Nadela 90, dan yang terakhir Umi 90. Jadi ada dua cara untuk menilai tugas. Yang pertama menilai satu persatu dengan cara mengklik grade ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Kemudian nilainya dimasukkan ke sini 90 misalkan ya. Bisa juga dikasih komentar sudah bagus atau kamu terlambat, nilai saya kurangi, atau apapun lah, kita bisa beri komentar. Kemudian di save ini ya. Itu cara pertama, yaitu nilai satu persatu. Cara kedua adalah dengan menilai sekaligus, yaitu diisi nilainya, ya, diisi nilainya. Kemudian diklik ini save all quick grading change. Jadi itu ada dua cara untuk menilai. Oke, itu materi kita mengenai penilaian tugas ya. Nah, bisa juga kita melihat orang-orang yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dengan cara melihat notifikasinya ya. Notifikasinya akan terlihat nanti siapa-siapa yang mengumpulkan tugas tapi terlambat. Nah, misalkan dia menghitung resistansi ini, tugas yang sudah saya buat
itu ada 21 orang yang mengumpulkan dan 1 orang tidak mengumpulkan. Nah, ini no submission berarti tidak mengumpulkan. Ini saya beri nilai yang 0. Yang ini semuanya sudah saya koreksi dan betul jawabannya, saya beri nilai 90 semua. Hanya ada 1 orang yang terlambat ya, Mbak Tarunin terlambat 56 menit, sehingga nilainya saya kurangi jadi 78 ya. Jadi berdasarkan penilaian saya, pertama benar atau salahnya tugas, yang kedua adalah terlambat atau tidaknya. Cara menilai terlambat tidaknya dilihat dari notifikasinya. Kalau notifikasinya ada seperti ini, berarti dia terlambat mengerjakan. Kalau notifikasinya seperti ini, no submission, berarti dia tidak mengerjakan. Kalau notifikasinya seperti ini, submitted for grading, berarti dia mengerjakan sebelum deadline atau tepat waktu. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kita sebagai dosen untuk menilai. Oke, demikian materi e-learning kali ini dalam menilai tugas ya. Selanjutnya kita akan belajar menilai kuis. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen sekalian, bisa disampaikan di kolom komentar, atau bisa juga menghubungi saya via WA. Terima kasih.